Selamat siang, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Ibrani dan pada pelajaran ini kita akan belajar lebih mendalam tentang bahasa Ibrani ini. Lainnya kita memahami sehingga dapat mengerti apa itu bahasa Ibrani dengan baik. Selamat siang bagi kita semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya hanya mengingatkan bahwa minggu ini sudah minggu terakhir dalam pengisian KRS, sehingga tidak ada lagi waktu kita untuk memasukkan nama kita ke kelas Ibrani. Dan kelas Ibrani yang sudah masuk ke portal dosen ada 9 orang. Nah, yang pertama itu Abednego Del Fiero Siburian, walaupun tidak ada masuk sama kita sekarang. Kemudian Dewinta Kristi Buru Trigan, baru Emi Ulina Lorenta Buru Sembiring, ini juga tidak masuk. Baru Lince Surubina Bru Sembiring Pandia.
baru Marda Regina Brubarus, Nirwana Pegina Pruba, Sania Indriani Trigan, Susan Romaudis Ragi, dan Trivin Dea Reminis Kare Laya. Berarti di sini 9, berarti faktualnya kita adalah tambah lagi ya, saya kurang tahu mengapa ini belum masuk lagi si Erwin Rezeki dan si Rima ya. Rima yang sudah Pak, kemarin dikirim Bapak itu sudah dikirim sama aku Pak. Tapi namanya kok belum masuk di sini di portal ini. Itulah Pak, kemarin kan saya ke kampus gitu, terus saya minjem buku karena di perpus kalau minjem buku nggak ada NIM, jadi nggak bisa kan Pak. Terus kuhubungi sama Pak Bobi, sudah dikirim itunya Pak. Oke, kalau begitu nanti kita tunggulah. Artinya nama kalian dan Erwin sudah masuk, berarti kita akan tetap jadi 9 orang di kelas ini ya. Oke, jadi kita sekarang masih hadir 9 orang, berarti kurang 1, berarti 1 orang lagi belum masuk. Oke, ini sudah si Marda Regina sudah masuk. Oke, jadi kita tadi Marda sudah masuk, tapi dia belum gabung, masih sedang joining. Oke, saya bacakan ya nama yang sudah masuk. Ini ada Marda yang sedang masuk, lalu ada Erwin, Lince, Rima, Sania, Dewinta, Nirwana, Trivin. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita, silakan berdoa. Silakan pilih salah satu dari antara kita untuk berdoa. Saya saja Pak, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami ingin memulai pelajaran kami Tuhan. Berkati kami Tuhan yang menerima pelajaran dari dosen kami. Semoga apa yang diterangkan oleh dosen kami bisa kami tangkap Tuhan, bisa kami pakai dalam kehidupan kami, dan juga berkati dosen kami yang mengajar kami Tuhan. Beri dia kesabaran, ketabahan dalam mendidik kami. Terima kasih Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penulisan bahasa Ibrani. Jadi kita akan belajar menulis aksara bahasa Ibrani. Nah, karena itu mohon di depan kalian silakan silakan ambil kertas untuk bisa nanti kita latihan menulis. Nah, di depan kita sudah ada kertas yang bisa dilatih untuk menulis. Ya, supaya nanti kita bisa latihan. Karena ini sudah mulai latihan, kita akan belajar secara langsung bagaimana menulis bahasa Ibrani. Sudah ada di depan kita kertas ya. Oke. Ya, tadi
Marda itu masih tetap berusaha untuk bisa masuk ya, tapi nggak bisa masuk ya. Iya, Pak. Oh, Marda sudah masuk ya. Sekarang siapa yang belum masuk? Tadi kita sudah pas 10 orang. Ini siapa yang belum masuk ya? Harusnya kan kita 10. Tambah saya 9, ditambah saya 1 orang, berarti 10. 9 orang yang ikut kelas ini, dan tambah saya. Siapa yang belum masuk? Bentar. Sania udah ya. Dewinta, Erwin, Lince. Lince udah. Marda sudah. Nirwana, Rima udah. Susan. Susan yang belum masuk ya. Oke, Susan. Revin sudah. Oke, berarti yang tidak masuk hari ini adalah Susan. Nah, sudah disiapkan kertas. Nah, cara menulis bahasa Ibrani kita harus belajar satu persatu. Nah, caranya nanti pertama tulis seperti ini. Yang pertama begini. Coba buat dulu begini, seperti ini semua. Baru kedua, dari atas ke bawah. Baru yang ketiga, dari atas juga ke bawah. Ini namanya alef. Alef. Nah, kita ulang ya. Jadi dia dari pertama itu dari atas ke bawah, bentuk garis. Baru dari kanan atas itu kenakan ke bawah, seperti yang bengkok. Baru kemudian dari garis itu ke bawah. Dari garis ini ke bawah. Ini namanya alef. Alef. Siapa yang sudah bisa menunjukkan? Tunjukkan dulu cara menulis alef. Jadi dia seperti ini. Alef. Enggak kelihatan. Oke, coba siapa? Si Nirwana. Mana hasilnya? Bisa? Nirwana? Ini, Pak. Oke, bagus. Erwin? Oke, alef. Dewinta? Oke, alef. Trifin? Oke. Rima? Oh, udah tadi. Rima belum kelihatan dia. Masih oke. Kemudian
Marda? Oke. Baru Sania? Oke. Lince? Oke. Baik. Kalau sudah berhasil untuk menulis alef, sekarang kita masuk ke huruf kedua, bet. Nah, cara menulis huruf bet dari kiri atas itu agak membengkok sedikit, lalu turun ke bawah, bentuk garis ke bawah, baru dari kiri ke kanan. Ini bet. Bet. Nah, kita ulangi ya. Dari kiri atas bengkok sedikit, ke bawah, baru dari kiri ke kanan. Bet. Bet. Nah, kita ulangi lagi. Dari atas itu ke bawah, baru dari kiri ke kanan. Bertemu titik apanya? Titiknya. Itu bet. Jadi alef, bet. Nah, kemudian alef, bet. Sekarang kita belajar gimel. Gimel, dia dari atas ke bawah lagi, lalu bengkok nanti di bawah langsung. Nah, baru yang berikut buat kakinya di sini. Ya, ulangnya dari atas ya. Dari atas kita bawa masuk ke bawah. Oh sorry. Langsung bengkok di bawah, membelok ke kiri, baru nanti buat kakinya lagi. Ini gimel. Jadi alef, bet, gimel. Nah, jadi kita ulangi, agak sulit dia ini dari atas, baru agak bengkok ke bawah, baru bikin kakinya. Alef, bet, gimel. Coba dulu yang gimel ini. Tunjukkan dulu karena ini agak sulit memang ini gimelnya. Trivin, silakan. Udah siap menuliskannya? Belum. Oke, Nirwana sudah bisa gimelnya? Oke, atau semua tunjukkanlah seperti di Winta ini, tunjukkan aja. Biar kita lihat semua. Oke, semua tunjukkan aja. Alef, bet, gimel. Alef, bet, gimel. Oke. Alef, bet, gimel. Ya, oke. Ya, jadi memang dia agak unik gimelnya ini. Saya ulangi lagi karena ini agak unik. Nanti ketika kita ambil garis dari atas, gini, langsung turun ke bawah, langsung belok ke kiri, lalu tarik kakinya lagi ke bawah. Jadi ada bet gimel. Jadi dia agak unik. Oke, jadi saya ulangi dari atas, langsung ke bawah, belok, baru bikin kaki. Alef, bet, gimel. Lalu ini dalet. Dalet ini agak mudah. Dia hanya dari kiri ke kanan, lalu agak bengkok
ke bawah, kayak angka 7. Kayak angka 7. Dalet. Nah, jadi kayak angka 7, seperti angka 7. Jadi dia dari kiri ke kanan, baru turun ke bawah. Dalet. Ini kayak angka 7 saja, seperti angka 7. Hari ini gampang ya, dalet. Nah, kalau sudah selesai dalet, ini he. He ini kita buat garis dari kiri ke kanan, lalu langsung ke bawah, lalu buat garis di bawahnya ini. Jadi dia seperti angka 17, tapi dia di bawah kakinya tidak nyambung ke atas. Jadi ini he, ya he. Nah, jadi kita ulangi, ini agak gampang juga. Dari kiri ke kanan, lalu turun ke bawah, lalu kita buat garis. He. Sebelahnya. Dari kiri ke kanan, turun ke bawah, lalu buat garisnya. Ini namanya he. He. Jadi alef, bet, gimel, dalet, he. Nah, yang paling mudah ini wow. Wow, ini mudah. Jadi tinggal sebentar ke bawah, sedikit, langsung. Seperti tongkat. Seperti tongkat. Ini wow. Wow. Nah, saya ulangi. Dari atas, dia turun ke bawah, seperti tongkat, lurus ke bawah. Wow. Ini wow. Oke. Nah, sekarang kita coba tunjukkan mulai dari alef, bet, gimel, dalet, he, wow. Tunjukkan aja semua ke kameranya. Alef, bet, gimel, dalet, he, wow. Alef, bet, gimel, dalet, he, wow. Oke, alef, bet, gimel, dalet, he, wow. Alef, bet, gimel, dalet, he, wow. Rima bagaimana? Aku beda Pak, gini ulang-ulang, nanti baru dirapikan lagi. Oke, baik. Oke, ya. Jadi harus kita bedakan antara dalet dan wow. Nah, dalet dan wow ini beda. Dalet itu tadi dia seperti angka 7. Jadi dia dari kiri ke kanan, turun ke bawah. Itu dalet. Nah, sementara wow yang ini dia seperti tongkat. Jadi dia tidak tidak seperti dari ini kan dalet seperti 7. Sementara ini kalau wow dia seperti tongkat. Wow. Nah, jadi sementara tadi di sini kalau dalet itu dia seperti condong ke arah angka 7. Ini. Dalet. Oke. Alef, bet, gimel, dalet, he, wow. Nah, setelah itu masuk kita kepada jayin. Nah, jayin itu dia di atas seperti ini, seperti topi ya, topi. Baru nanti tarik ke bawah, dia seperti J ya, jayin. Nah, saya ulangi.
Jadi jayin itu dia dari ada topinya seperti ini, baru ke bawah seperti J. Itu jayin. Jayin. Nah, saya ulangi ya, dia seperti J, tapi di atas dia pakai topi. Seperti ini. Baru jayin. Jadi saya ulangi lagi, dia dari kiri ke kanan, kayak topi, bengkok, kayak S yang tidur ya, kayak S yang tidur, baru bawa kakinya J, jayin. Nah itu, jadi alef, bet, gimel, he, waw, jayin. Nah setelah jayin, kita akan menulis khat. Nah kalau khat ini, dia seperti he tadi, dari kiri ke kanan langsung pakai tongkat seperti ini, kayak kursi, lalu dia nyambung. Nyambungnya dia membengkok seperti ini. Nah, ini khat. Kalau he tadi, dia hanya begini. Tidak nyambung dia ke atas ini. Jadi kalau he tadi tidak nyambung ini kan, ini terputus dia. Kalau he, ini tidak ada nyambung. Tapi kalau dia khat, dia nyambung dari sini. Tarik dari atas, langsung bengkokkan sedikit. Nah, saya ulangi ya caranya. Jadi dari kiri ke kanan, tarik dia agak membengkok apanya, gini, turun ke bawah. Lalu tarik dari atas kena garis itu, ke bawah, bengkokkan dia. Jadi kayak, apa namanya, kursi ya, kursi tapi bengkok di bawah. Nah, saya ulangi supaya lebih ingat lagi nanti. Dari atas, tarik ke kanan, langsung turun ke bawah, baru angkat garis dari atas, turun ke bawah, ini khat. Nah, kemudian tet. Tet ini seperti apa namanya, O yang tidak tertutup. Jadi dia mulai dari sini, bengkok sedikit, baru turun ke bawah, buat huruf O, tutup dia gini. Jadi dia tidak tertutup. Jadi kalau O kan, ini harus ke sini kian. Ini tidak, dia tertutup. Dia tidak tertutup, tapi terbuka. Dia langsung bengkok ke sini. Kalau dia huruf O. Tapi kalau huruf tet, dia tidak tertutup. Jadi mulai dari atas, agak bengkok. Saya buka dia sedikit, begini, bengkok sedikit. Baru putar ke bawah, tutup. Itu namanya tet. Saya ulangi ya, tet ya. Jadi dia sekali tulis ini, bengkok dari atas, langsung turun ke bawah, tet. Tet. Nah, sudah ya, saya ulangi dulu. Ini nanti, sorry ya, ini supaya nanti kalian bisa membedakan huruf ini. Saya ulangi lagi, nanti kalian sangat bingung. Untuk hat, nanti kalian tidak bisa membedakan dengan tau. Dengan tau. Hat,
supaya nanti jelas kalian gambarnya. Kalau tadi he, ini he, ini kan tadi he, sementara untuk head, saya ulangi supaya nanti kalian tidak salah mengerti. Saya tidak salah mengerti. Nah tadi head, ini tak usah bengkokkan di bawah, tak usah dibengkokkan. Yang ini tak usah dibengkokkan. Nanti huruf di atas, di bawah nanti ada tahu nanti dia dibengkokkan. Nanti supaya jangan membingungkan kalian nanti. Jadi di bawah ini tidak usah dibengkokkan apanya ujungnya. Karena nanti di bawah akan ada nanti huruf yang sama seperti ini, bengkok di bawah. Nanti supaya bisa kalian bedakan mana head, mana tahu. Nah, jadi memang ada banyak kesamaan huruf dalam bahasa Ibrani. Kalau kita tidak dilihat jelas bengkok-bengkoknya, nanti kita tertipu membacanya. Bisa ulangi, untuk menulis head ini, jadi dari atas ke bawah, kakinya langsung lurus saja. Ini head. Baru tadi kita masuk kepada head, dari terbuka sedikit, baru tutup. Ini head. Nah, jadi coba ditunjukkan dulu dari mulai alef, bet, gimel. Ini sambil dihafal ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, het, tet. Mulai dari alef, ini alef, bet, gimel, dalet, he. Jadi di bawah ini tidak ada bengkoknya. He, waw, jayin, het, tet. Oke, silakan tunjukkan dulu, sudah bisa menulisnya semua. Ya, silakan tunjukkan ya. Oke. Jadi alef, bet, gimel, he. Oke. Ya. Si Rima belum? Rima, Marda, Erwin bagaimana? Oke. Tidak apa-apa, nanti dilatih nanti makin bisa. Oke. Sekarang kalau kita sudah bisa menyelesaikan alef, bet, gimel, dalet, he, waw sampai tet, sekarang kita masuk pada yod. Nah, menulis yod, kalau misalnya ini garis buku di bawah, maka menulis yod itu di atas. Dia seperti koma atau seperti tanda petik lah ya. Ini yod. Jadi di atas dia, seperti kupingnya, seperti C di atas, yod. Jadi dari seperti ini aja, yod. Ya, yod. Ini kan seperti dia. Kalau misalnya ini garis bawah kan dia seperti ini. Yod. Seperti koma di atas. Yod. Saya ulangi ya, menulisnya seperti ini. Aduh, kurang apa? Sebentar. Kok miring, sebentar. Nah, itu yod. Di atas dia, di atas garis. Nah, setelah yod, baru kaf.
kaf ini kalau misalnya ini garis, maka dia seperti C terbalik. C terbalik. Kaf. Jadi dia seperti C terbalik. Kaf. Nah, jadi dia seperti huruf C terbalik. Kaf. Ya, jadi dia seperti huruf C terbalik. Kaf. Ini kaf. Jadi yod, kaf. Ini gampang. Kemudian ini kaf sofit ya. Kemarin sudah saya sampaikan ada kaf sofit. Kalau ini di awal kalimat kaf, lalu kalau dia di akhir huruf, dia bukan seperti ini. Dia akan, kalau dia di akhir, maka dia berubah menjadi huruf sofit namanya, ke bawah, seperti ini. Dia seperti dalet. Dalet itu kan dia, kalau dalet kan seperti ini, seperti yang ketujuh. Tapi kalau COVID dari kaf, dia begini. Nah, kalau ada misalnya garis apa, garis di kertas, dia lebih ke bawah. Ini misalnya garis. Nah, seperti ini. Itu kaf. Berarti huruf K di belakang. Kalau huruf K-nya di depan, dia seperti ini. Kaf. Tapi kalau dia di belakang, menutup huruf, menutup kata, maka dia jadi seperti ini. Kaf. Ini sofit. Sofit. Huruf penutup belakang. Dia berada letaknya di belakang. Tidak di awal kata. Di akhir kata dia menjadi seperti ini. Nah, itu kaf. Sofit. Ini namanya kaf sofit. Kemudian ada lamet. Lamet ini seperti ini cara menulisnya. Dia seperti B yang terbuka. Dari atas langsung belok ke bawah. Seperti B yang terbuka. Kalau B kan, ini kan kalau kita tutup ini begini kan jadi seperti B kan. Tapi ini B-nya tanpa garis. Jadi dia B terbuka. Jadi dari atas seperti ini, lalu belokkan dia ke kanan, baru belok lagi seperti ini. Saya ulangi. Nah, dari atas ini, baru belok ke kanan, baru seperti ini. Itu lamet. Lamet. Nah, saya ulangi ya, menulis lamet ya. Nah, dari atas, baru belok, baru kita buat seperti perutnya. Lamet. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada huruf mem. Mem ini pun nanti ada COVID. Ini mem, dia berada di awal. Kalau nanti di akhir, dia akan menjadi seperti ini. Mem sofit. Nah, sekarang kita akan belajar dulu mem awal, di awal. Kata ini, huruf ini di awal kata. Jadi caranya ialah, seperti ini. Dibuat seperti ini, baru turun ke bawah. Seperti menulis dalet itu, baru dari ujung ini, tarik lagi ke atas, membengkok, baru turun ke bawah, baru arah ke kiri lagi. Tapi jangan tutup. Ini ke sini jangan ditutup. Dia ruang terbuka. Jadi bengkok begini seperti menulis dalet, angka 7. Baru tarik lagi huruf garis, turun ke bawah, baru bengkok.
Nah, itu menulis mem. Mem dia di awal kata. Saya ulangi ya, cara menulisnya. Ditarik garis dari kiri seperti membuat dalet, baru angkat lagi garis dari sini ke atas, membengkok, baru turun ke bawah, tarik ke sini. Itu mem. Saya ulang, ini agak sulit. Tarik dari sini, turun ke bawah, baru tarik dari sini ke atas, turun ke bawah, lalu bengkokkan dia. Itu mem. Mem di awal kata. Saya ulangnya, ini mem di awal kata. Tarik, turun ke bawah, baru dari sini tarik ke atas, turun, baru bengkokkan. Nah, sementara mem COVID ini berarti dia di akhir. Di akhir kata. Sama yim misalnya, mim im. Jadi dia di akhir. Dia tinggal dari kiri ke kanan, baru turun ke bawah, masuk ke kanan, lalu tutup. Ini menulis mem di akhir. Saya ulangi ya. Dia bisa sekali tulis dari sini ke kiri, langsung turun ke bawah, tarik ke kanan lagi, tarik ke atas, baru tutup. Nah, itu mem sofit. Saya ulangi ya. Dari kiri ke kanan, turun ke bawah, ke kiri lagi, naik ke atas, tutup. Harus tertutup dia. Itu mem sofit. Huruf M di belakang. Hak sama yim. Nah, sama yim, M di atas, ditutup, dia dengan sofit. Saya ulangi ya. Jadi kita buat dari kiri ke kanan, turun ke bawah, masuk ke kanan, naik ke atas, tutup. Itu mem sofit. Oke, sampai di sini dulu. Mulai tunjukkan dulu dari awal tadi. Alef, ya, semua tunjukkan dulu. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw. Ya, oke, mem itu, oke, mem sofit, ya. Semua, oke, diminta, oke. Indriani, oke. Lince, belum. Trivin, oke. Erwin, Marda, bagaimana? Rima, Susan, oke. Ya, Marda yang belum. Oke. Ya. Oke, nanti kita ulangi lagi nanti ya. Kita lanjut ke huruf setelah mem, lamet, mem. Sekarang kita masuk ke nun. Nun itu dia seperti huruf C terbalik tapi seperti kotak. Dia begini. Nun. C tapi bersudut dia, kayak sudut apa namanya? Kayak ada sudutnya kan? Ini. Nah, dia nun. Jadi dia seperti kotak, huruf C terbalik tapi kotak. Nah, saya ulangi ya. Cara menulis nun ini gampang sebenarnya, tinggal garis ke bawah. Nah, ini. Seperti C terbalik tapi kotak. Nun. Nah, itu. Kayak segi 4 yang setengah. Itu nun. Ini juga ada nanti COVID-nya.
Sofitnya maksudnya ini nun sofit, bukan COVID ya. Saya bilang COVID, sofit. Kalau dia di awal, dia nunnya seperti ini. Di awal kata, nun. Tapi kalau dia di akhir kalimat, Nathan misalnya, Nathan, maka dia menjadi tarik dia ke bawah, baru seperti ini. Kalau ada dia misalnya garis kertas, dia seperti ini. Dia melewati garis. Nah, ada garis kertas misalnya, dia melewati garis itu. Seperti ini. Jadi dia nun. Tetap lurus. Tetap dia lurus, persegi dia. Seperti ini. Nun. Tadi kalau kaf, apa bedanya? Kaf itu kan seperti gini. Di bawah juga ada ini, kalau ini garis, dia di bawah seperti ini. Itu kaf. Kaf sofit tadi. Jadi harus kita bedakan mana nun sofit dan mana kaf sofit. Jadi kalau nun covid, dia tinggal begini, tapi panjang ke bawah kakinya. Kalau kaf dia seperti ini, panjang kakinya ke bawah. Jadi memang hampir mirip. Ini nun covid, ini kaf sofit. Ya, saya selalu katakan covid, sofit. Karena si covid ini. Nun sofit dengan kaf sofit hampir mirip. Nah, membedakannya dia ini kalau nun sofit dia agak lurus, ini lurus. Tapi kalau kaf sofit dia agak bengkok begini ke bawah. Nah, jadi kalian harus bedakan nanti itu mana nun covid sofit dan mana kaf sofit. Nah, setelah nun baru kita belajar menulis samek. Samek. Cara menulis samek, dia seperti huruf apa ini? Huruf O, tapi ada ekornya di atas. Jadi begini, dari atas turun ke bawah, lalu tutup. Samek. Kayak goni tertutup. Saya ulangi ya. Jadi dari atas turun ke bawah, lalu tutup. Samek. Nah, saya ulangi, dari atas begini, turun ke bawah, tutup. Samek. Samek. Saya ulangi lagi, dari atas, turun ke bawah, lalu tutup. Samek. Oke. Kalau samek tidak ada sofitnya. Lalu sekarang kita masuk ayin. Ayin ini seperti huruf Y. Tapi dia Y-nya agak menarik ke bawah. Misalnya begini. Kita buat seperti ini. Huruf J miring. Baru kita buat garis ke bawah lagi. Kena ke bawah. Itu ayin. Ayin. Jadi saya ulangi. Cara menulisnya kayak menulis huruf Y, baru buat ke bawah. Memang dia seperti huruf Y. Ayin. Nah, saya ulangi lagi. Dia seperti menulis huruf Y dari atas ke bawah, lalu kita buat lagi dari atas. Kena kepada garis di bawah. Itu huruf ayin. Nah, ini gampang ya. Kayak huruf Y. Ini V. V. Ini dia seperti huruf apa ya? Pertama kita buat seperti huruf kaf. Seperti huruf kaf itu. Huruf kaf. Tapi dia ada ekornya gini. Ini V.
Jadi ada ekornya di atas. Nah, saya ulangi, dia kita tulis seperti kaf, tapi kita buat ekornya di atas. Ini V. Ya, saya ulangi ya, menulis huruf V. Nah, itu. Kita buat ekornya. Jadi baru kita buat ekornya. V. Atau kurang bulat dia ya. Ini. V. Saya ulangi lagi. Kurang pas. Ini. Ya, V. Jadi setelah V, P, V, baru nanti ini ada apanya? Ada sufiksnya. Ada sufiksnya. Jadi kalau ini di awal kata V, kalau dia di akhir sufiksnya, jadi dia kita bawa ke bawah panjang kakinya ini, baru kita buat ekornya. Apa namanya ya, semacam ekor lah ya di atas. Itu V sufiks. Jadi kita buat seperti ini ke bawah, baru kita buat ekornya. Itu V sufiks. Kalau dia tidak sufiks kan tadi seperti ini. Kakinya bengkok ke sini. Kalau dia sufiks, kakinya lurus ke bawah. Itu namanya V sufiks. Nah, jadi saya ulangi, menulis V sufiks. Kita buat kayak ekornya. Nah, kemudian setelah kita menulis V sufiks, baru kita masuk menulis shade. Shade. Shade ini huruf Y terbalik. Jadi kita mulai dari sini, baru ke sini, baru kita buat garis ke bawah mengenai huruf garis Y terbalik. Jadi saya ulangi, dia seperti menulis huruf Y terbalik. Baru kita buat shade. Ya, saya ulangi ya. Dia menulis Y terbalik dari atas ke bawah. Baru kita buat garis mengenai garis itu, garis pertama tadi. Ya, jadi saya ulangi, dari atas langsung bengkok ke bawah, baru buat garis ke bawah itu. Itu namanya shade. Nah, shade. Udah ya, shade. Sekarang ada shade sufiks. Kalau dia di akhir. Kalau dia di awal, ini shade-nya. Kalau di akhir dia seperti hurufnya terbalik, tapi tidak begitu bengkok ke bawah. Dia tinggal ini panjang ke bawah, baru begini kan. Ini kan dia bengkok ininya, yang shade di awal. Tapi kalau shade di akhir, dia panjang ke bawah. Baru sambungkan lagi, seperti Y terbalik, tapi kakinya panjang ke bawah. Kalau dia ada garis kertas, dia seperti ini. Dia melampaui garis kertas ke bawah. Ini shade terbalik. Shade sufiks. Nah, kemudian setelah shade sufiks kita masuk kepada qaf. Qaf ini dia seperti Q, huruf Q. Cara menulisnya seperti ini. Q, baru
tutup. Dia memang seperti huruf P kelihatan. Tapi kalau misalnya ada garis kertas, nanti dia seperti ini. Dia berada di bawah, kakinya ini melewati garis. Jadi seperti itu loh, kof. Nah, seulangnya menulis kof. Jadi dari kiri kanan, baru ini kof. Dan ini jangan kena, jangan tertutup ini. Jangan tertutup, jangan kena maksudnya, jangan kena dia ke garis itu. Jadi itu kof. Nah, saya ulangi, menulis kof. Nah, dari kanan, baru buat garis ke bawah. Kof. Atau seperti ini, biar bersama nanti kelihatan. Kof. Nah, setelah kof, baru kita akan belajar menulis resh. Resh ini, dia dari kiri ke kanan baru ini. Resh. Ini resh. Saya ulangi, menulis resh itu dari kiri bengkok sedikit baru ke bawah. Resh. Ini resh. Resh. Jadi seperti huruf H, tapi tidak ada kakinya. Jadi resh dari sini, dari kiri ke kanan. Resh. Resh. Saya ulangi, menulisnya dari kiri ke kanan. Resh. Nah, setelah resh, baru ini shin. Shin ini seperti menulis huruf W terbalik, tapi dia menulisnya begini. Dari kiri langsung ke kanan, baru kita buat garis seperti ini. Kena ini ya. Resh, shin. Ini shin. Jadi saya ulangi, menulis shin. Dia seperti huruf W terbalik, atau huruf U lah ya. Huruf U, baru kita buat garis ke sini. Shin. Kita buat seperti huruf U, tapi U-nya agak melebar dia. Melebar begini. Baru nanti dari sini ke sini, buat garis. Jadi seperti W terbalik lah. Shin. Saya ulangi membuatnya, menulisnya dari sini ke sini, lalu buat shin. Nah, itu huruf shin. Dan huruf yang terakhir ialah tau. Ini tadi yang saya katakan dengan head. Head itu hampir sama dengan tau. Cara menulisnya hampir sama dengan head tadi, cuma ini disambung ke bawah, bengkokkan. Dibengkokkan apanya? Di bawah. Dia dibengkokkan ke bawah. Itu tau. Tau itu dia kalau ada garis, ininya apa namanya, bengkokannya itu lewat dari garis itu. Nah, tau. Jadi ini huruf terakhir, resh, shin, tau. Jadi kita buat seperti menulis head itu, baru kita buat garis ke bawah, bengkok. Ini bengkok. Ya. Jadi saya ulangi, menulis tau, baru buat garis dari sini dan bengkok di bawah. Ini tau. Ini huruf terakhir. Resh, shin, tau. Oke. Sudah selesai kita menulis, tolong ditunjukkan dulu semua yang sudah menulis dari awal, alif, bet, gimel, dalet,
he waw jayin, ya, lamek mem nun. Oke, ya, rima bulunya. Ini Marda, Ince, Dewinta, Rivin, Erwin, Susan mana? Rima belum ya, oke. Ya, Lince sudah. Oke, itu harus dilatih. Di rumah nanti dilatih menulis mulai dari awal. Nah, mulai dari awal harus kita latih. Bagaimana cara menulis alef, bet, gimel, dalet, he, waw, ya, jayin, het, tet. Nah, jadi ini harus dilatih. Bagaimana menulisnya? Dia kalau alef dari sini ke bawah, baru masukkan dia seperti X. Alef ya, dia seperti X. Tapi cara menulisnya dari atas ke bawah, baru buat bengkokan pertama dan bengkokan yang kedua. Itu alef. Baru menulis bet dari kiri ke kanan, baru buat garis bertemu di sini. Alef bet. Ya, dari sini baru nyambung sini. Alef bet. Nah, kemudian gimel dari bawah, bengkokkan di bawah, baru buat kakinya. Itu gimel. Jadi dari bawah turun ke dari atas turun ke bawah, lalu buat kakinya. Alef, bet, gimel. Dalet itu gampang. Dia seperti angka 7. Dalet. Jadi tidak begitu sulit kalau dalet ini. Dia dari kiri ke kanan, turun ke bawah. Dalet. Baru he, ini mudah. Turun ke bawah dan buat kaki, tapi kakinya jangan nyambung. Itu he. Waw seperti huruf tongkat. Waw. Baru jayin. Jayin itu ada seperti topi, baru kita buat kakinya. Jayin. Jayin. Baru menulis het tadi. Ini kita buat kakinya, baru buat kakinya tanpa bengkok di bawah. Het, ini nyambung dia, nyambung. Nanti kalau bengkok dia jadi tahu itu huruf terakhir. Ini het. Kalau tet tadi kita buka sedikit baru tutup. Het tet. Het tet. Baru setelah het tet yot dia seperti koma. Het tet yot baru kaf huruf C terbalik. Kalau dia sofit dia menjadi seperti ini panjang. Sorry. Dia seperti ini. Kaf sofit. Kemudian kita menulis lamek. Lamek dia seperti huruf B yang tidak sempurna. Lamek. Baru mem. Mem di awal dia seperti ini.
Kalau dia sofit, mem sofit dia tertutup. Hati-hati nanti ini bisa seperti samek. Dia di akhir. Ini nun. Kalau dia nun sofit, dia menjadi seperti ini. Lalu samek tadi ini hampir sama dengan nun, mem sofit, samek. Lalu ayin, y, dia seperti huruf y. Kemudian v, kemudian shade, ini v sofit. Kemudian huruf shade, y terbalik. Shade, baru shade sofit. Kemudian kof. Oh iya, jangan kena. Kof. Baru res. Baru shin. Shin. Baru tau. Tau. Nah, ini semua cara menulis huruf Ibrani. Jadi ada 22 konsonan Ibrani. Nah, tugas kalian nanti di rumah, saya akan kirimkan materi ini. Ini latihan. Ditulis nanti di sini. Kalian kerjakan ini. Tulis. Di rumah nanti seperti ini. Kalian kerjakan. Berapa ini semua. Sampai nanti akhir, sampai habis di sini. Ini semua. Jadi satu huruf itu ada 3 baris. Nah, mulai dari alef, bet, gimel, he, waw, jayin, het, tet, yof, yot, kaf, kaf sofit, lamek, mem, mem sofit, nun, nun sofit, shamek, ayin, p, v sofit, sade, sade sofit, kof, res, shin, tau. Nanti saya kirimkan ini, silakan dikerjakan. Bisa di print out atau bisa nanti ditulis ulang. Ya, kalau tidak ada printer di rumah, bisa ditulis ulang gambar nanti semua ini. Ya, tapi kalau ada print out, print nanti tinggal isi ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Itu Pak, huruf yang lewat garis itu tadi apa aja Pak? Ya. Yang huruf yang lewat garis buku Pak, yang di bawah. Yang melewati garis? Iya Pak. Tadi itu misalnya contoh yang melewati garis itu sofit. Yang sofit ya, ini kaf sofit. Jadi misalnya dia jadi begini. Kaf. Dia lewat garis bawah ini. Kaf. Baru yang nun sofit. Nun sofit itu jadi gini ya. Nun sofit. Kemudian
Shade Sofit. Shade Sofit itu jadi dia gini atau garis. Shade Sofit. Karena kalau shade biasa kan dia di sini tidak lewat garis kan. Jadi kalau dia shade biasa dia tidak lewat garis. Tapi kalau dia shade Sofit dia lewat garis. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan. Nanti ini saya akan kirimkan ke kalian filenya. Dan nanti latihlah. Kalau ada print, nanti print out. Supaya kalian tidak mengulang lagi. Tapi kalau tidak ada print, gambar kalian lagi nanti di kertas, baru dikerjakan. Dan kalau sudah dikerjakan, di foto, dikirim ke WA group, tugas itu. Atau dikirim ke saya, ke Japri pun boleh. Nah, supaya nanti saya akan lihat hasilnya. Dan itu saya nilai nanti sebagai tugas pribadi. Ya, saya akan nilai itu sebagai tugas pribadi. Dihafal-hafal lah apa itu alfabetikalnya, Gmail Dalit itu sampai Resintau. 22 tambah 5 kan jadi 27 kan, ada 5 sofit. Tapi sebenarnya kalau dalam menghafal tidak perlu dihafal sofitnya, karena kita sendiri yang ingat nanti kalau ini sofit di belakangnya hurufnya beda. Jadi 22 huruf aja dihafal. Mulai dari alif email sampai nanti tahu. Nanti artinya sesekali saya suruh, saya tanya, kalian bisa hafal. Coba sebutkan dulu huruf Ibrani. Jadi langsung tidak. Alif Gmail Dalit wow terus sampai ke bawah sampai tahu. Gitu ya. Dihafal-hafal. Karena memang bahasa Ibrani kita banyak menghafal. Nanti masuk lagi kosakata, menghafal lagi. Nah, jadi harus banyak menghafal. Jadi sambil menyapu nanti sambil masak, alif bet gimel daleh wow jai hat tet sampai sin res sin tahu gitu ya. 22 huruf dihafal lah. Sambil mandi, sambil nyuci, sambil masak, bangun pagi gitu. Karena besok pertemuan minggu depan mungkin nanti kita sudah bicara soal vokabulari, kosakata. Nah, dihafal. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, kalau dia huruf J jadi Z nanti itu, Pak. J. Ya, di Ibrani memang jarang huruf Z. Yang ada Z kan. Jadi tidak ada huruf khusus Z dalam bahasa Ibrani. Yang ada zayin, ya, zayin. Jadi kalau Z memang tidak ada. Bahkan mereka lebih cenderung dengan Jehovah misalnya, YHWH itu kan ditulis dalam tetagram orang Ibrani itu begini, YHWH. Ini kan tetagram. Sorry. Ini tetagram orang Yahudi ini. Ini kalau dibaca, ditulis dalam literernya, ini kan mana jadi kok hilang semua. WH. Ini tetagram artinya 4 huruf Ibrani, YHWH. Jadi mereka biasanya membaca itu kan
Yahweh. Tergantung apa yang dimasukkan ke sini hurufnya. Wah. Susah menulis di sini ya. Ya. Yahweh. Atau ada orang membuat Yehovah. Jehovah. Tergantung apa huruf konsonan yang mereka tambah. Ada Yahweh, ada Jehovah. Jehovah. Gitu. Terhadap ini. Karena ini huruf mati semua. Orang Ibrani itu membuat huruf itu banyak huruf mati tanpa ada konsonannya. Ini kan huruf mati semua ini. Yahweh. Bahkan kalau mereka melihat ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka nggak boleh membaca ini Yahweh. Nggak boleh. Mereka selalu membaca ini dengan Adonai. Kalau setiap mereka melihat ini, huruf ini, mereka harus baca dengan Adonai. Adonai. Tuhan. Karena mereka patuh kepada hukum Musa itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, jadi kalau melihat huruf ini dalam bahasa Ibrani, mereka tidak mau baca ini Yahweh. Tak boleh. Mereka selalu baca dengan Adonai. Adonai. Nah, itu. Jadi Z itu bagi mereka bisa ini jadi Z, Yahweh, ini kan, koma ini, Yod. Bisa tadi yang Jain, ya ini Ain, yang Jain, yang ini. Nah, tapi kebanyakan mereka ini yang J, dibaca J, Yahweh, kan? Yahweh. Nah itu, jadi huruf J memang agak jarang di mereka. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti kalau di YouTube coba lagu-lagu rohani Kristen Ibrani kalian dengar. Enak nanti itu ada banyak lagu-lagu rohani Ibrani. Misalnya itu sering kalian dengar lagunya. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem. Nah itu. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita damai sejahtera. Itu nanti ada lagu-lagu Ibrani. Enak mendengar lagu-lagu Ibrani, kan dia kan lagu-lagu Timur Tengah. Atau Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom, Lehit Rayot, Lehit Rayot,
Shalom, shalom. Nah, itu bahasa-bahasa Ibrani. Ya, enak nanti kalau kalian bisa membuka YouTube lagu-lagu bahasa Ibrani. Nanti menambah kosakata kalian kan. Nah itu. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini pertemuan kita. Silakan buka kamera semua masing-masing supaya saya bisa foto ya. Oke. Silakan menempati tempat duduk masing-masing. Tampakkan wajahnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah pas semuanya. Bisa bergaya atau oke. Suaranya gitu ya. Oke, silakan Winta, siapa yang mimpin dengan doa untuk doa penutup? Kami minta teman kami Erwin untuk membawa doa kita, doa penutup kita. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana pada sore hari ini kami sudah selesai menjalani pelajarannya Pak. Karena pelajaran itu berguna bagi kehidupan kami Pak. Ya Pak, banyak dosa kami buat sengaja kena kehapus ke Pak. Agar berkat yang kami limpahkan tidak terlalu. Terima sempurnakan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Salam sehat. Yahobu, Yojua, Horas. Horas Pak. Jujur, Pak. Jujur, Pak. Yojua Krina ya.